Jadi kalau ada orang yang bicara saatnya anak muda bicara, saatnya anak muda berperan, ya oke, nggak apa-apa berperan, tapi dari pinggir gitu. Berperan tipis-tipis dari pinggir, nanti setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, atau bahkan mungkin setelah 20 tahun baru bisa ada di tengah perpolitikan Indonesia. Buat setelah tahun 2024 nanti kita bertukar generasi, beralih generasi ke generasi yang di bawah. Kalau sekarang generasi yang punya power itulah generasi yang usianya di atas 70-an tahun. Sekarang minimal nanti 2024 kita berharap generasi 60-an tahun lah yang punya power. Kalau bisa generasi 50-an tahun, bagus. Tapi menurut saya generasi yang 60-an tahun lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang sudah masuk ke episode 86. Dan kali ini saya ingin membahas, ya kita bikin judul aja ya. Judulnya adalah Pemilu Terakhir Generasi Pertama. Jadi kira-kira kita mau bicara apa ini ya. Jadi saudara-saudara, mungkin kalau orang-orang yang menjadi aktor utama dalam politik Indonesia tidak berbeda jauh dalam 20-an tahun terakhir, sejak tahun 99 lah. 24 tahun terakhir itu aktor politik utama ya. Kita bicara aktor politik utama itu belum banyak berbeda. Orangnya masih itu-itu saja. Walaupun banyak generasi muda yang muncul, tapi belum menjadi pemain utama. Jadi kira-kira kalau kita bicara misalnya Ibu Megawati. Ibu Megawati sudah jadi ketua partai dari tahun 99. Sudah jadi wakil presiden pada saat itu. Tahun 2001-nya malah jadi presiden. Dan hari ini masih sangat kuat. Masih sangat powerful dan memimpin partai. Kalau kita bicara Pak SBY misalnya. Pak SBY pada saat itu tahun 99 tuh sudah jadi menteri. Ya, sudah jadi menteri. Dan kemudian tahun 2004 jadi presiden. Dan sekarang masih sangat kuat memimpin partai politik. Dan pasti akan jadi kingmaker juga untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden tahun 2024. Kita bicara siapa lagi? Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh itu sudah cukup terkenal tahun 99. Belum punya jabatan dan sampai hari ini kan nggak punya jabatan. Aktif di Golkar pada saat itu. Pernah jadi ketua Dewan Pembina Golkar. Ya. Kemudian hari ini malah makin kuat. Karena punya partai sendiri namanya Partai Nasional Demokrat. Pak Yusuf Kalla. Walaupun hari ini nggak punya jabatan resmi, tapi 2 kali jadi wakil presiden. Tahun 99 itu Pak JK sudah jadi menteri. Ya. Kemudian 2 kali jadi wakil presiden, dan hari ini masih sangat lincah untuk menjadi kingmaker, dan masih sangat diperhitungkan oleh seluruh pemain utama politik di Indonesia. Pak Prabowo juga begitu. Pak Prabowo waktu itu sudah terkenal ya, bahwa sudah pangkostrat tahun 99 itu. Kemudian sempat keluar negeri beberapa saat, tapi balik-balik lagi sempat mau jadi capres karena ikut konvensi Golkar. Ya, beberapa kali jadi capres setelah itu, sekarang jadi menteri, dan sekarang makin kuat karena memimpin partai dan mungkin menjadi salah satu calon presiden paling kuat hari ini. Nah, kalau kita bicara orang-orang ini itu usianya semua di atas 70. Ya, usianya di atas 70. Tahun 2024 nanti itu Pak JK mungkin usianya 84, ya. Pak SBY mungkin usianya 75. Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh usianya 73, Bu Mega usianya 77. Tapi orang-orang generasi pertama yang menikmati reformasi ini, ini kan bukan generasi reformasi, tapi generasi pertama lah yang menikmati reformasi dalam politik Indonesia, itu masih ada sampai sekarang dan masih sangat kuat. Ya, walaupun usia mereka sudah di kepala 7, tapi saya yakin orang-orang ini masih akan menjadi pemain utama yang sangat menentukan dalam Pilpres Indonesia tahun 2024 nanti. Tahun 2024 nanti itu akan menjadi tahun terakhir mereka juga. Tahun terakhir mereka juga apakah akan menjadi aktor utama atau menjadi kingmaker utama dalam politik tahun 2024. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa bohong soal usia. Kita nggak mau doakan orang-orang ini segera nggak ada, tapi kan hukum alamnya begitu. Kalaupun misalnya mereka masih sehat, tapi mungkin sudah terlalu lelah dalam politik. Kalaupun mereka misalnya masih hidup, tapi mungkin sudah tidak fit lagi untuk mengelola politik. Jadi saya pikir tahun 2024 nanti akan menjadi tahun terakhir bagi para generasi pertama ini. Jadi karena orang-orang ini sehat ya, usia politiknya panjang, generasi-generasi
di bawahnya itu tidak kunjung bisa muncul menjadi pemain utama dalam politik Indonesia. Banyak orang-orang terkenal, tapi ya itu terkenal aja, tapi nggak jadi pemain utama lah hari ini kan gitu. Kita bisa bicara misalnya Bang Fahri Hamzah, Pak Anies Mata itu kan usianya 50-an sekarang, yang usia-usia kepala 5. Terkenal gitu, sering tampil di TV, pernah jadi pemain agak-agak pemain utama dikit lah. Tapi kalau kita mau jujur ya belum pemain betul-betul pemain utama lah. Adian Apitupulu gitu ya, aktivis-aktivis 98 yang menumbangkan Orde Baru hari ini belum ada yang jadi pemain, belum ada yang jadi pemain utama. Pemain utamanya masih generasi pertama dulu. Generasi pertama dulu. Jadi generasi ini mungkin menikmati apa ya, berada dalam power dan dengan cengkraman yang kuat itu mungkin sekitar 20 tahun lebih. Jadi kalau segitu panjang usia pemain-pemain utama dalam politik kita, bayangkan Presiden Amerika tahun 99 itu siapa gitu. Dan hari ini udah hilang tuh. Presiden Amerika tahun 2004 misalnya waktu itu zaman kita Pilpres langsung siapa, dan hari ini orang-orang itu sudah nggak mungkin lagi ada dalam politik gitu loh. Bahkan presiden misalnya 5 tahun lalu juga presiden yang periode lalu aja ya mungkin masih ada eksis dalam politik kayak Donald Trump, sisanya kayak Obama, kayak Clinton, kayak Bush Junior udah nggak mungkin bisa punya power lagi dalam politik. Tapi di Indonesia, ya khusus di Indonesia mungkin ya, dan beberapa negara lain, itu aktor-aktor utama politik itu usianya panjang dalam politik. Cengkraman kekuasaannya panjang. Kita nggak hanya bisa bicara soal presiden, tapi orang-orang ini yang menguasai partai, ya memimpin partai menjadi kingmaker atau menjadi pemain utama itu, memang masih ini aja gitu. masih orang-orang ini. Nah, bagaimana dengan kesempatan orang-orang yang lebih muda? Menurut saya memang orang-orang yang lebih muda harus bersabar karena usia politik senior-senior kita ini panjang. Jadi nggak mungkin lah kita berharap 5 tahun pertama ikut dalam politik kemudian langsung merangsek ke depan jadi pemain utama, itu nggak mungkin. Bahkan 10 tahun aja dalam politik kemudian merangsek jadi pemain utama itu sulit dibayangkan. Ya mungkin Pak Jokowi lah ya. Pak Jokowi karena kespesialannya dia, kekhususannya Pak Jokowi, kemudian karena keekstraordinarinya Pak Jokowi mungkin ya 11 tahun dalam politik kemudian bisa jadi presiden. Atau 11-12 tahun dalam politik kemudian bisa jadi presiden. Jadi itu aja pengecualiannya. Sisanya itu orang-orang yang sudah membina politik belasan tahun atau puluhan tahun baru bisa menjadi pemain utama yang seperti ini. Jadi kalau ada orang yang bicara saatnya anak muda bicara, saatnya anak muda berperan. Ya oke, nggak apa-apa berperan, tapi dari pinggir gitu. Berperan tipis-tipis dari pinggir nanti setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, atau bahkan mungkin setelah 20 tahun baru bisa ada di tengah perpolitikan Indonesia. Itu juga yang menyebabkan misalnya orang-orang seperti Ganjar Pranowo, walaupun misalnya sudah belasan atau puluhan tahun dalam politik, dan sudah menjadi gubernur salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia, tapi usianya masih 50-an tahun dan masih berada di bawah bayang-bayang yang lebih senior. Di bawah bayang-bayang Ibu Mega misalnya. Masih berada di bawah bayang-bayang seperti itu. Apalagi orang-orang yang tidak ikut partai seperti misalnya Mas Anies gitu ya. Ridwan Kamil kan baru di bawah 10 tahun. Dalam politiknya kan masih sekitar maksimal 10 tahun lah. Mas Anies belum 10 tahun. Ridwan Kamil hampir 10 tahun mungkin dalam politiknya. Nah, kalau begitu ya masih harus bersabar. Karena yang senior-seniornya masih ada. Generasi yang 60-an tahun tuh belum dapat tempat jadi pemain utama. Apalagi generasi yang 50-an tahun gitu. Jadi menurut saya memang panjang ya perjuangan di dalam politik ini untuk jadi pemain utama itu nggak bisa instan. Nggak bisa kita sekedar 5 tahun jadi gubernur kemudian tiba-tiba jadi capres. Menurut saya kalau pengalaman politiknya hanya jadi gubernur 5 tahun kemudian jadi capres, ya menurut saya belum panjang lah. Tapi kalau sudah sekian 2 periode jadi kepala daerah gitu, terus kemudian mau jadi pemain utama, itu pun masih susah. Ya itu pun masih susah. Saran saya buat politikus yang muda, kalau ingin berperan tuh ya masuknya sekarang. Karena kita tuh dihitung orang tuh butuh waktu di atas 10 tahun. Ya jadi jangan bermimpi kalau misalnya Anda sekarang umur 30 tahun masuk politik, terus tahun depan udah langsung jadi pemain utama, tuh nggak mungkin. Jadi orang terkenal mungkin, tapi jadi pemain utama itu tidak mungkin. Jadi Bang Fahri yang hebat itu aja hari ini nggak jadi pemain utama gitu. Adian Apitupulu yang hebat itu aja hari ini bukan pemain utama. Jadi menurut saya ya butuh kesabaran lah kalau untuk masuk politik, dan itu jadi perenungan juga buat saya.
Kalau saya masuk politik hari ini berarti mungkin di usia kepala 5 baru saya bisa merangsek ke tengah. Atau mungkin kepala 6 saya baru bisa merangsek ke tengah gitu. Jadi kalau usia saya sekarang 43 tahun, umur 53 tahun itu paling cepat tuh bisa merangsek ke tengah. Bahkan mungkin belum bisa. Mungkin baru umur 60 nanti baru bisa merangsek ke tengah-tengah menjadi pemain utama dalam politik Indonesia. Jadi buat anak-anak muda, nah ini pelajaran ya, melihat kondisi bahwa dalam 20 tahun terakhir ini generasi pertama masih berkuasa penuh. Jadi kalau Anda ingin jadi pemain utama politik Indonesia, nggak bisa tunggu nanti-nanti. Nggak bisa tunggu nanti aja lah umur 50 baru masuk partai. Ya, kalau umur 50, umur 70 Anda udah keburu lewat gitu lah. Jadi kalau mau jadi politikus muda, jadilah politikus muda yang baik, tapi pasti dari pinggir. Anda nanti eksis, Anda nanti besar, Anda jadi terkenal, Anda jadi pemain utama, saya yakin di usia di atas kepala 5 atau di atas usia kepala 6. Begitu saja mungkin ya, yang bisa kita bahas ya, dalam soal politik ini. Dan kita tetap doakan generasi pertama ini sehat-sehat, tapi tentu kita juga punya doa yang sama, bahwa setelah tahun 2024 nanti kita bertukar generasi, beralih generasi, ke generasi yang di bawah. Kalau sekarang generasi yang punya power itulah generasi yang usianya di atas 70-an tahun, sekarang minimal nanti 2024 kita berharap generasi 60-an tahun lah yang punya power. Kalau bisa generasi 50-an tahun, bagus. Tapi menurut saya generasi yang 60-an tahun lah yang akan memegang kendali utama Republik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.